Nah, Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan juga kitab-kitabnya yang lain. Jadi kalau ada beberapa kitab dikarang oleh satu orang, itu pasti kita akan menemukan ada kesamaan-kesamaan kalimat yang dituliskan di situ. Karena kan itu berasal dari satu pemikiran orang yang sama. Dan di kitab-kitabnya yang lain, ya seperti Minhajul Abidin, Kimyaus Sa'adah, pasti di situ akan disampaikan setidaknya ada dua ilmu yang harus diketahui oleh kita itu. Ilmu yang pertama, al ilmu nau'an. Beliau mengatakan al ilmu nau'an, al mahmud wal matmum. Al mahmud itu ilmu yang terpuji, al matmum itu ilmu yang tercela. Nah, yang matmum itu yang tercela tidak boleh dipelajari. Ilmu santet, ilmu pelet, ilmu nyupet, ilmu ngepet, ilmu jambret dan sebagainya, itu ilmu-ilmu yang madmum atau yang tercela. Jadi ada ilmu yang tidak boleh kita pelajari, yang itu kalau dipelajari nanti akan merugikan banyak orang gitu. Termasuk apa ya, kayak ilmu hacker itu ya, ilmu hacker, ilmu bobol jaringan dan sebagainya itu tapi itu ilmu yang bisa mahmud bisa madmum, tergantung yang pakai. Kalau zaman dulu ya kayak kalau kalian suka film-film kungfu itu ya, kadang-kadang kan ada seorang guru itu dia tidak mengajarkan ilmunya ya, ilmu kadigdayan kesaktiannya kepada muridnya, tidak sembarangan dia mengajarkan. Karena kalau nanti secara lahir batin itu murid itu belum siap untuk menerima ilmu seperti itu, nah itu nanti akan menjadi malapetaka. Jadi bukan dapat maslahat, malah dapat madorot. Itu seperti ilmu hacker itu juga begitu. Kalau ilmu itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak benar ya, dia akan pakai untuk tipu-tipu online dan sebagainya, itu akhirnya jadi madmum. Ilmunya sebetulnya kalau menurut saya ilmu itu tidak ada yang jelek, tetapi fungsi ilmunya itu yang akan menentukan jelek atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh pengguna ilmu itu. Jadi mau difungsikan apa itu yang penting. Tapi ya kalau yang namanya sihir ya memang jelas lah tidak boleh. Kemudian yang mahmud itu nau'an, ilmu yang terpuji itu juga dibagi lagi menjadi dua. Nanti dicatat saja ya, di review saja kalau mau. Kalau ingin cari review sendiri juga tidak apa-apa, tapi ini harus dipahami. Wal mahmud nau'an, ilmu yang terpuji itu dibagi menjadi dua, fardu ain wa fardu kifayah, yang wajib ain, wajib kifayah. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu yang semua orang itu wajib untuk memiliki pengetahuan ini. Karena Al-Ghazali ini dia bergerak di dalam menggerakkan kembali generasi Islam untuk mempelajari ilmu agama, ilmu din, maka konteksnya adalah ya ilmu agama. Ilmu yang penting untuk dipelajari yang fardu ain itu adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan masalah syariat. Orang Islam harus bisa baca Quran, orang Islam harus tahu cara sholat yang benar, harus tahu cara ibadah-ibadah mahdoh yang lain yang itu dengan syarat rukunnya itu harus paham. Jadi ibaratnya inilah bahasa konteks. Kalau saya persempit konteksnya, bocah IAIN kudu iso ngaji. Kalau bocah IAIN kok ndak bisa ngaji, baca Quran blek-bleku, surat pendek ndak hafal, disuruh ngimami endo, disuruh untuk adzane kabur lah, itu namanya itu kok diguyu pitik ning dalan gitu. Jadi kalau kita itu ingin mengikuti ya nasihatnya Imam Ghazali itu, maka ilmu-ilmu yang dasar-dasar yang fardu ain itu kita harus bisa. Ilmu-ilmu din, ilmu-ilmu agama ya, paham syariat, paham yang halal yang haram, bisa
membaca Al-Quran, memahami ilmu-ilmu yang digunakan, itu fardu ain. Nah, ada juga yang ilmu itu yang fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu maknanya adalah kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian, jadi fardu yang mengikat sebagian saja. Manakala sudah dilaksanakan oleh sebagian, maka sebagian yang lain itu gugur tugasnya. Dan ilmu yang modelnya fardu kifayah ini malah tidak boleh kalau semuanya itu menguasai atau semua mempelajari, ini malah tidak boleh. Ilmu yang fardu kifayah itu apa? Wa fardu kifayah nau'an. Ilmu yang fardu kifayah itu dibagi lagi menjadi dua. Yang bidoruri dan ya wabitarohi. Yang bidoruri itu maknanya adalah ilmu itu fardu kifayah dan harus ya sifatnya mendesak. Doruri itu darurat. Jadi sifatnya mendesak, harus segera dipenuhi. Nah, gitu. Nah, yang doruri itu apa? Menurut Ghazali, yang doruri itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah ilmu tib atau ilmu kedokteran, ilmu farmasi. Yang kedua yaitu adalah ilmu hisab. Ilmu hisab maknanya ilmu digital. Ya, maknanya itu kalau fi'il mudhari', kalau ngajinya fi'il mudhari', itu memaknai ilmu hisab itu ilmu digital. Ilmu digital, ilmu hitung pakai sempoa, bukan. Maknanya lebih luas, digital. Jadi ilmu hisab, seorang muslim atau umat muslim itu harus memiliki generasi yang handal di bidang kedokteran dan farmasi. Itu penting. Jangan semuanya mondok jadi cita-citanya jadi kiai semua. Itu tidak benar begitu itu. Jadi malah kalau kita kaitkan dengan konteks zaman sekarang, gitu. Orang pinter agama itu tidak usah banyak-banyak. Semakin banyak itu nanti semakin banyak orang pinter agama itu akan semakin banyak yang bertengkar dan tukaran. Itu sudah saya pantau ya. Jadi ya di mana-mana itu menurut penelusuran pengalaman saya seperti itu. Jadi kebanyakan orang pinter agama itu nanti ya, tapi jurusannya saya PAI loh Pak. Mas, ini kan ahli pendidikan agama Islam semua. Ya, tapi jangan semuanya bergerak di bidang agama. Mengamalkannya ya, tetapi kan kalau sudah dikatakan menjadi ahli ilmu agama itu kan terus kemudian kan seolah-olah kan terus bisa menjadi fatwa, menjadi juru fatwa. Lah, orang yang menjadi juru fatwa begini ini tidak boleh banyak-banyak. Orang yang memberikan ya entah itu lokalan lah di tingkat desa, di tingkat itu kalau terlalu banyak orang yang menjadi juru fatwa, yang menjadi ahli agama, terus terlalu banyak yang bersuara, itu akan, bahasa singkat saya itu ya tadi itu, semakin banyak orang pintar agama itu akan semakin banyak orang bertengkar. Maka lebih baik sedikit saja. Jadi kadang saya pikir jurusan kiai pondok itu kan jurusan kiai, yang jadi kiai itu ya tidak usah semuanya jadi kiai, ya beberapa saja, yang lain bergerak di bidang lain, di sektor lain, ya bisa di sektor pertanian, tetapi dengan pengamalan, penghayatan dari nilai-nilai agama yang didapatkan dari pondok pesantren. Jadi caranya seperti itu, sesuai kebutuhan, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan tuntutan zaman. Gitu. Walaupun Al-Ghazali itu mengatakan bahwa ilmu kedokteran dan ilmu digital atau ilmu hisab itu adalah dua ilmu yang terpenting, yang bersifat doruri, fardu kifayah yang doruri, tapi ketika kita hidup di zaman sekarang ada lebih banyak hal yang doruri dan mungkin bukan sekedar dua hal itu, bukan hanya dua itu, mungkin bisa jadi lebih banyak gitu. Jadi ya bisa dalam lingkungan negara yang
punya potensi agraris